Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak, Ibu, dan pemirsa yang dirahmati Allah, para sahabat-sahabat HOTS di seluruh tanah air yang dimuliakan Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi bahwa pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkanlah, nama saya Bunda Henilis dan dari Hafiz on the Street, domisili di daerah Yogyakarta. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan pesan-pesan indah dalam rangka mempersiapkan diri menyambut kehadiran tamu agung bulan Ramadan. Wabil khusus pesan-pesan ini tentunya dimulai untuk diri saya sendiri dan juga Bapak Ibu para pemirsa, dan khususnya untuk bunda-bunda solehah yang sedang berjuang menggapai ridho Allah. Bunda-bunda dalam kedudukannya sebagai ibu rumah tangga, istri pendamping suami, sebagai ibu yang mengurus putra-putrinya, dan sebagian ada yang mencari nafkah untuk keluarganya. Apapun yang kita lakukan, mari kita niatkan untuk memberikan kebaikan kepada sesama, kepada keluarga. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang selalu berbuat baik kepada orang lain, bermanfaat bagi sekitarnya, dan dapat menjaga amanah dengan baik. Bapak, Ibu, dan para pemirsa sahabat HOTS di seluruh tanah air, bunda-bunda solehah yang dirahmati Allah, waktu cepat berlalu. Tidak terasa kita telah memasuki bulan Ramadan, bulan penuh berkah dan bulan dengan rahmat serta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, sudahkah kita mempersiapkan diri baik jasmani maupun rohani dalam menyambut kehadiran bulan mulia ini? Dapatkah kita mendapatkan manfaat yang sebaik-baiknya dalam bulan ini? Banyak ulama yang menyampaikan bahwa beruntunglah orang-orang yang bertemu bulan Ramadan, dan barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keikhlasan, penuh pengharapan, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya, terutama dosa-dosa yang terdahulu yang pernah dilakukan. Insya Allah dengan diniatkan bertaubat nasuha di bulan Ramadan ini, semoga Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelasan mengenai petunjuk itu dan sebagai pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa yang di antara kamu ada di bulan Ramadan, maka berpuasalah. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan dan dia tidak berpuasa, maka dia wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Dan Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Itulah beberapa tuntunan yang ada dalam Al-Quran, dan betapa Allah telah menghendaki sebuah hadiah untuk kita dengan diturunkannya Al-Quran sebagai pegangan hidup. Dan teruslah berinteraksi setiap saat dengan Al-Quran, karena ini akan membimbing kita menuju ke jalan yang benar, jalan yang menuju surga Firdaus, tempat kembali kita yang abadi. Bapak, Ibu, para pemirsa dan sahabat-sahabat HOTS di seluruh tanah air yang berbahagia, di awal tadi sudah disampaikan bahwa sebaik-baik manusia adalah mereka yang berbuat baik kepada sesama dan bermanfaat bagi orang lain, serta yang dapat memegang amanah. Pertanyaan selanjutnya, apakah kita sudah berbuat baik? Dan kepada siapakah kita berbuat baik itu? Pernahkah kita berpikir bahwa
Sudahkah kita berbuat baik untuk diri kita sendiri? Pernahkah kita merenung, bermuhasabah pada diri kita sendiri? Kebaikan-kebaikan apakah yang sudah kita lakukan minimal untuk diri kita sendiri? Dan mengapa kita perlu juga untuk berbuat baik kepada diri kita sendiri? Ingatlah bahwa di dunia ini kita hanya hidup sementara, dan itu pun kita terbatas oleh waktu umur kita. Apalagi bila Bapak Ibu sudah mendekati usia lebih dari 50 tahun seperti saya ini, maka rasanya saat untuk meninggalkan dunia ini akan terasa lebih cepat. Karena rata-rata usia penduduk Indonesia adalah antara 65 tahun sampai dengan 70 tahun, sama dengan umur saya. Dan kemanakah setelah itu kita akan pergi? Tentu sebagai insya Allah kita akan kembali kepadanya, kembali kepada Sang Pencipta, dan tentunya kita akan kembali dengan mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan kita di dunia selama hidup kita. Dan untuk itu bekal inilah yang akan kita bawa, amalan-amalan kita yang harus kita persiapkan dari sekarang. Sudahkah kita membekali diri kita dengan kebaikan-kebaikan sesuai dengan apa yang diajarkan dalam Al-Quran dan sesuai dengan apa yang telah dicontohkan dan diteladankan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kehidupan yang kita jalani adalah sebuah perjalanan menuju tempat yang abadi. Di dunia inilah kita mengumpulkan pahala, amal, dan ketakwaan kita kepada Allah untuk bekal kehidupan kita kelak di kemudian hari. Beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menambah pahala dan bekal kita, sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Jadi lakukanlah ibadah sebaik-baiknya. Luangkanlah waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk berbuat kebaikan-kebaikan baik kepada sesama dan untuk diri kita sendiri, karena manfaatnya itu kelak akan kita terima diri kita sendiri. Sholatlah 5 waktu dengan benar. Ini adalah tuntunan sholat yang harus kita lakukan. Apalagi di bulan Ramadan ini, Allah akan melipat gandakan semua amalan kita. Sholat kita akan dilipat gandakan ganjarannya. Maka di bulan Ramadan ini, mari kita tambah, kita tingkatkan rokaat-rokaat sholat kita. Tetap kita bermunajat kepada Allah. Kalau biasanya mungkin kita hanya 5 waktu, maka tambahkanlah dia dengan sholat-sholat sunnah. Sholat-sholat sunnah rawatib, sholat-sholat sunnah mutlak, dan sholat-sholat yang lain yang mungkin semua ini akan menambahkan dan akan dilipat gandakan ganjarannya terutama di bulan Ramadan. Dan ini semua adalah bekal kita untuk di akhirat. Teruslah berbuat baik untuk diri kita dengan memperbesar amalan-amalan kita. Sedekah, infak kita jangan kita lupakan. Sayangilah kita pada orang-orang miskin, sayangilah pada anak-anak yatim. Berikanlah dana kita, infak kita untuk perkumpulan-perkumpulan yang bermanfaat untuk mensiarkan agama, membumikan Al-Quran. Berikanlah rezeki kita sedikit untuk yang membutuhkan. Tetangga-tetangga kita yang mungkin tidak mempunyai, baik mereka yang meminta atau tidak, pergaulilah mereka dengan baik. Dan di bulan puasa ini, jangan lupa kita untuk meningkatkan tadarus kita. Kita khatamkan Al-Quran, kita isi malam-malam kita dengan dzikir dan sholat tahajud, sholat malam, sholat taraweh. Kita ramaikan masjid, kita tengadahkan tangan kita, mohon kepada Allah. Dan insya Allah ini tidak akan sia-sia, karena Allah akan memberikan rahmat dan ampunannya kepada kita, khususnya di bulan Ramadan ini. Teruslah menjadwalkan kegiatan-kegiatan kita hari demi hari, jam demi jam, detik demi detik, khususnya di bulan Ramadan ini, untuk diisi kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Di samping kita mendalami rutinitas harian kita yang padat, jangan lupakan kewajiban spiritual kita kepada Allah. Allah lah yang mengatur semuanya, Allah lah yang menguasai waktu, maka mendekatlah
mendekatlah selalu kepada Allah agar Allah melapangkan waktu kita, memudahkan kita untuk urusan-urusan kita di dunia dan menyisakan waktu-waktu kita yang lebih untuk beribadah kepadanya dengan lebih baik. Jadwalkanlah kegiatan kita dengan sebaik-baik jadwal. Misalkan saja kita urus putra-putri kita dengan baik, kita urus suami kita dengan baik, kita urus rumah tangga kita dengan baik, semua dengan penuh keridhaan mencari pahala dari Allah semata. Waktu sebulan terasa akan lebih cepat apabila kita sudah memprogramkan apa saja yang ingin kita lakukan. Cerdaslah dalam memilih setiap bisikan-bisikan hati, bisikan-bisikan hati yang baik yang kita laksanakan dengan sebaik-baik pula. Hilangkanlah bisikan-bisikan kemalasan yang penuh ketidakberdayaan dan rasa jenuh, futur yang mungkin menghampiri kita. Perbanyaklah istighfar, membaca Al-Quran, tadarus, dan yang terpenting adalah jadwalkanlah untuk berbuat kebaikan kepada sesama manusia. Berikanlah manfaat yang baik kepada manusia dan kepada diri kita. Dan terakhir, ikhlaskanlah apa yang sudah kita berikan kepada siapapun. Kita lakukan semata-mata hanya mencari ridho Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, demikianlah semoga kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk menambah pahala kebaikan untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah menerima puasa kita, mengampuni semua dosa kita, dan meningkatkan derajat kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Tetap semangat, teruslah berbuat kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.